Inspirasi profesi atau cita-cita? Rencanakan masa depanmu di Kelas Inspirasi. Saatnya kita dengarkan Kelas Inspirasi hanya di RNN. 1, 2, 3, kelas dimulai. Selamat siang, selamat pagi pendengar RRI Batam di mana Anda berada. Pagi hari ini bertemu lagi bersama Yudhistira di Kelas Inspirasi, rencanakan inspirasi masa depan Anda bersama Kelas Inspirasi. Dan di pagi hari ini kita sudah bersama seorang yang sudah malang melintang di dunia, sudah termasuk profesional. Seorang kreatif director dari sebuah startup, saya bilang startup sepertinya. Ada Bagustian, kita sapa dulu. Halo selamat pagi Mas Bagus. Oke, nah ini pendengar agak sedikit berbeda dengan Kelas Inspirasi lainnya, karena hari ini kita jarak jauh beneran. Mas Bagus dari kantornya dan rumahnya, saya dari kantor juga. Dengar melalui live dari YouTube di channel RRI Batam, dan bisa juga melalui live Facebook. Jadi bisa dilihat langsung, ditonton di situ. Nah Mas Bagus, pagi hari ini sepertinya sudah banyak kegiatan yang dilaksanakan ya dari pagi tadi ya. Udah. Jadi kalau di rumah memang setiap hari seperti itu Mas ya? Ya bangun pagi, terus sarapan, biasa main sama Aldi, terus kerja. Udahlah, kerjalah biar banyak uang. Kerjanya mulai jam berapa Mas? Kalau tunggu. Ini kan Sindikat Otak Kanan ini sebuah startup ya, bisa dibilang gitu. Studio branding sih. Studio branding. Itu kalau jam kerjanya sama nggak sih kayak jam-jam kerja office hour gitu? Enggak. Kami itu kerjanya dari Selasa sampai Sabtu. Selasa sampai Sabtu. Minggu sampai Senin libur. Minggu sampai Senin libur. Oke. Bisa dengar Mas? Bisa. Oke, Mas Bagustian, di Kelas Inspirasi ini kan tujuan kita tuh menginspirasi orang-orang gitu kan, dan juga membuka mata bahwa ada pekerjaan-pekerjaan yang mungkin tadinya tuh dianggap orang-orang, wah kerjanya apa sih dia di rumah terus gitu, tapi kok tiba-tiba beli mobil baru gitu kan, terus tiba-tiba bisa jalan-jalan gitu. Nah, Mas Bagustian sebagai creative director dari Sindikat Otak Kanan, studio branding tadi, itu gimana Mas bekerja sebagai creative director di studio branding yang pasti beda, nggak kayak office hour kerja biasa gitu kan? Biar bisa tetap jalan-jalan ya mungkin. Beli mobil baru gitu jalan. Enggak lah. Sebetulnya ngejalanin studio ini nggak semudah yang mungkin sekarang orang lihat ya. Dari teman-teman lihat atau keluarga ngelihat, ini asli SOK itu udah 5 tahun kemarin, Februari kemarin udah 5 tahun. Itu kan di tahun pertama itu nggak punya kantor gitu, nggak punya studio lah, nggak punya studio. Jadi itu studio itu di mana aku duduk di kafe apa, di mana ada internet, waktu di Jogja itu, ya di situ lah SOK gitu. Oke, berarti mulainya memang udah lama ya? Sudah dari 2015. Oke, Mas. Terus waktu mau balik ke Batam itu kan pasti mau ngisi ini ngisi itu gitu kan ya, di studio yang ala-ala gitu kan. Jadi waktu di awal-awal tuh ya keterlibatan orang tua itu pasti ada, gitu kan. Kita juga udah mulai nyicil pelan-pelan beli ini beli itu dari 2015. Sebelum balik ke Batam punya studio. Terus ya pas aku pindah ke Batam itu benar-benar pindah tuh 2016 15 Januari kalau nggak salah. Oke. Itu ya udah motor dijual, alat rekaman ku jual, terus alat musik ku jual, PC gaming ku jual. Berat loh jual PC gaming tuh berat ya. Oke, itu pengorbanan ya. Pengorbanan banget lah pokoknya sampai bokeh banget lah waktu itu. Terus ya jalan ya, namanya usaha ya sempat bangkrut juga, sempat kehilangan arah, tapi ya aku sih mikir terus ngapain aku jalanin kalau aku nyerah di tengah jalan, bagus nggak usah dibikin dari awal gitu daripada nyerah di jalan, kayak loser banget gak sih aku kalau kayak gitu menurutku gitu. Oke. Itu masa-masa susah itu berjalan berapa lama tuh Mas? Dia itu datangnya kayak apa ya?
bisa dibilang kayak tukang parkir ya. Pas kita lihat gitu? tiba-tiba mundur kok ada gitu. Oh gitu, oke. Jadi dia itu datangnya itu nggak tahu kapan, tapi dia pasti datang karena itu udah circle-nya gitu. Itu perputaran rodanya seperti itu. Ya gimana mau sukses kalau nggak pernah susah gitu kan? Gimana mau kenyang kalau nggak pernah lapar gitu kan? Dan itu kan pokoknya itu berbalik-balik. Nah kalau mau dibilang posisi paling berat itu di tahun 2017. Oke, 2017. Itu aku harus mengosongkan semua studio gitu kan. Nggak ada lagi orangnya, sisa aku dan satu anak magang. Oke, itu kenapa tuh Mas? Apa ya waktu itu kerjaan juga memang nggak ada. Kerjaan tuh masih ada sih, cuma banyak yang outstanding gitu loh, invoice waktu itu kan. Sementara operasional harus jalan gitu kan. Emang mau dikasih kerupuk, ini anggotaku kan. Ya. Tapi seninya itu apa ya, seninya berdagang, seninya bakulan itu ya kayak gitu kan, mengalami naik turun usaha itu di situ, menurutku seninya di situ gitu. Jadi 2017 tuh masa-masa yang berat. Untungnya ada Dota waktu itu, aku main Dota terus selama 2 bulan biar moodku bagus gitu kan. Main Dota, tapi habis itu mikir, oke, aku harus survive gitu kan. Gak ada jalan lain selain ya udah deh, udah kecemplung nih, udah basah. Pilihannya 2, mau basahin sekali apa mau tenggelam gitu kan. Ya udah basahin aja sekali. Oke, itu mulai bangkit lagi 2017 Mas ya. Iya, dan ini sekarang gara-gara corona, ya kita mengandalkan dana darurat aja. Emang itu tadi yang dibilang Mas terbukti gitu ya? Darurat dana kali ya. Darurat dana. Tapi terbukti langsung ya tadi yang dibilang Mas Bagus ya, bahwa memang kalau dalam usaha itu juga ada naik turunnya gitu. Sekarang ini mungkin lagi agak berat-beratnya juga kali ya? Ya siapapun sih, satu dunia sih. Oke, Mas Bagus, ini kita hold dulu karena aku mau buka line telepon dulu. Ini Kak, jangan lupa juga untuk pendengar dan juga mungkin yang sedang mendengarkan atau mungkin kawan-kawan lagi dengerin Mas Bagus di RRI Batam bisa bergabung melalui line telepon di 0778463351 atau SMS atau WhatsApp di 08177781051. Nah, berarti awal itu mendirikan sendirian nih SOK? Ya, bisa dikatakan begitu. Oke, bisa dikatakan gitu. Sekarang udah punya berapa karyawan, Mas? Jadi itu kalau yang di Batam ada 5. Di Jogja ada 3. Oke. Terus ada lagi satu timku di Dabo. Oh, menyebar ya jadinya ya, banyak ya di mana-mana. Apa ya, kerja zaman sekarang itu kan yang penting sih aksesibilitasnya sih ya. Ya kita sudah terbantu sekali dengan adanya internet ya. Mudah-mudahan penemu internetnya masuk surga ya. Nggak ada internet kita nggak bisa siaran loh di berdua ini. Betul. Harus bela-belain datang ke sini gitu ya. Iya, mohon maaf loh aku belum bisa hadir. Jadi nggak apa-apa. Ya pertimbangan seperti itu. Betul. Oke. Jadi memang kerjanya kalau di apa sih ini namanya ya? Apa ngomongnya ya? Studi branding. Apa? Studi branding ini termasuk bidang usaha apa? Startup gitu juga kan Mas ya? Ya. Nah, siapapun yang memulai usaha sih kayaknya startup sih ya. Maupun usaha apa gitu. Tapi sekarang kan lebih kayak kalau usaha teknologi gitu dianggap lebih di labelin startup gitu kayaknya ya. Iya, kecenderungannya ke teknologi yang apps gitu kan, yang IT banget gitu kan. Oke, berarti memang kerja kayak gini tuh asal ada internet bisa kerja ya? Sama listrik cuy. Betul. Berarti harus ada listrik dan internet gitu. Ada listrik, ada internet bisa kerja ya. Dimanapun gitu. Kalau katakanlah gini listrik mati gitu kan ya. Tapi kan kita kerja pakai laptop. Betul. Masih ada modem gitu kan. Masih ada modem portable gitu kan. Masih bisa gitu. Cuman kayak kami tuh nyaris semua pekerjaan itu major sih kami mengandalkan cloud sih. Semuanya cloud. Server cloud ya. Kerja dari yang administratif sampai yang non administratif itu rata kita pakai cloud karena kadang aku kan mobile, kadang aku lagi di luar Batam dan segala macam. Males ya, akses itu harus aku datengin gitu, misalnya ke mejanya Putra gitu kan. Putra itu kreatif strategis gue. Aku harus ke meja Putra nyolok flash disk gitu kan. Tapi kan cloud
bisa aku akses di mana aja, even aku di planet Mars gitu kan, lagi internet gitu kan. Oke, itu bisa pokoknya jadi lebih mudah sekarang pakai cloud gitu ya. Oke, itu cara kerjanya. Nah, Mas Bagus, ini kalau dibilang orang, balik ke tadi obrolan kita di awal, kan kalau gini kerjanya sekarang tuh banyak di rumah. Dan kantor juga di rumah sekarang kan, Sindikat Otak Kanan itu. Kalau kebanyakan orang mungkin masih melihat heran gitu. Apalagi mungkin generasi-generasi yang tidak terlalu dekat dengan teknologi, heran kok dia itu kerja apa di rumah terus tapi penghasilan ada gitu. Iya kan? Nah, kita akan ngomong nanti penghasilannya seberapa, bisa Mas ya? Dibocorin aja dikit-dikit. Ada orang pajak nggak di sini? Oh, bahaya ini. Nggak ada. Pagi ini nggak ada, tapi besok ada kok. Nanti kita kasih tahu. Tapi kita break dulu masalahnya. Nanti mungkin bisa disiapin dulu materi-materinya. Apa-apa aja yang bisa disampaikan. Silakan, yang tidak bisa disampaikan juga nggak apa-apa. Tapi pendengar jangan lupa untuk bergabung di kelas inspirasi pagi hari ini bersama Bagustian, seorang kreatif director dari Sindikat Otak Kanan, studio branding, yang istilahnya kerjanya di rumah aja. Nah, ini kita akan kembali lagi, jangan kemana-mana, tetap bersama kami di RRI Batam, Radio Tangga Bencana COVID-19. Dari beranda NKRI perbatasan Kepulauan Riau dengan Singapura dan Malaysia, inilah RRI Batam menyapa Anda. Inspirasi profesi Atau cita-cita. rencana. RRI Radio Tangga Bencana COVID-19. Fakta sekilas COVID-19. Organisasi Kesehatan Dunia mendukung kampanye bermain game sebagai cara efektif menghentikan penyebaran COVID-19 melalui tagar Play Part Together. Ray Chambers, selaku Duta Besar WHO, mengatakan game dapat memutus rantai penyebaran terlebih menjaga jarak. Kampanye bermain game merupakan gagasan yang didukung oleh 18 perusahaan video game menggunakan pedoman dari WHO untuk menyoroti kapasitas bawaan game dalam menjaga jarak secara fisik. Pemerintah Kota Batam dan Dinas Perhubungan Kota Batam menghimbau kepada masyarakat pengguna tempat parkir untuk wajib memenuhi tata tertib rambu petunjuk yang ada. Parkirlah kendaraan Anda yang telah ditentukan. Bayarlah distribusi parkir sesuai ketentuan serta meminta bukti karcis parkir kepada petugas resmi kami. Peringatan, besaran biaya pemindahan dan denda administrasi sesuai Perda Nomor 3 Tahun 2018. A. Kendaraan roda 4 atau lebih untuk 1 kali 24 jam pertama sebesar Rp500.000. Untuk jam berikutnya sebesar Rp200.000 per 24 jam. B. Kendaraan roda 2 dan roda 3 untuk 1 kali 24 jam sebesar Rp175.000. Untuk jam berikutnya sebesar Rp75.000 per 24 jam. C. Denda pemindahan efektif berlaku per 1 Oktober 2018. D. Tidak dikenakan tarif parkir apabila masuk dan keluar area layanan parkir paling lama 15 menit. Berlaku di tempat parkir khusus. Tidak berlaku pada parkir tepi jalan umum. Waktu operasional penyelenggaraan fasilitas parkir mulai pukul 6 pagi waktu Indonesia Barat sampai dengan pukul 22 waktu Indonesia Barat. Pengen jadi dokter? Atau pengen jadi pilot? Semua akan dibahas di kelas Inspirasi. Rencanakan masa depanmu di kelas Inspirasi. Setiap hari Senin sampai Jumat jam 10 sampai 11. Kelas Inspirasi bersama RRI Batam. Ya, pendengar, masih di kelas inspirasi bersama Yudhistira dan juga Bagustian dari Sindikat Otak Kanan. Mas Bagus. Hadir. Iya. Oke, Mas, ini kita balik ke tadi obrolan yang sempat kita break dulu biar data-datanya bisa dipilih-pilih mana yang mau disampaikan mana yang tidak. Ya, soalnya kan kelas inspirasi kita kan harus menginspirasi gitu. Soalnya orang-orang kan kalau ngomong kerjaan, selalu nomor 1 itu adalah menarik penghasilannya berapa. Nah, kalau menjadi
seorang creative director di studio branding yang istilahnya kalau dibilang gitu ya kerjanya di rumah aja dan kayak bisa kerja di mana aja asal ada listrik sama internet. Itu per bulan bisa menghasilkan berapa, Mas? Aku kasih gambarannya gini dulu. Dulu waktu bangun studio ini aku sendiri. Sekarang aku sudah bisa bekerja dengan tadi hampir 8 orang lebih gitu kan. Berarti bisa dibayangkan kan bisnis itu berkembang. Nggak mungkin dong orang 8 itu cuma kayak aku minta tolong kayak komunitas hore-hore gitu kan. Tanpa harus aku kasih apresiasi yang sama-sama menurut kami itu cocok lah. Nah, jadi kalau dibilang aku membangun bisnis ini, dulu waktu bangun bisnis aku ini, bisnisnya aku bujang dulu. Jadi sekarang aku sudah punya anak 1. Punya istri 1. Ngertikan lah ya biaya hidup di Batam untuk punya istri, punya anak. Terus sekarang alhamdulillah punya mobil. Sempat punya rumah tapi di 2000 berapa aku jual. Harus diputar tuh buat di kantor. Jadi itu kalian harus lihat risikonya, kalian harus kehilangan rumah. Itu salah satu risiko setelah berjalan gitu ya. Iya, ya apapun lah yang kalian punya ya bisa diputar dulu atau dijual, ya siap-siaplah risiko itu gitu. Aku kehilangan 1 rumahku di belian. Jadi waktu itu memang ya kondisinya memang memaksa aku untuk gitu. Pun dia diginiin juga sama bini sama mana lagi lah. Terus aku kalau dalam kondisi normal ya, non covid gitu kan ya, insya Allah selalu bisa liburan 2 bulan sekali. Kemana tuh? Luar negeri? Indonesia? Yang kadang masih di Indonesia, lebih banyak di Indonesia sih. Lebih banyak di Indonesia, tapi berarti budgetnya kalau keluar negeri ada juga? Kalau buat sama keluarga sih baru kepake sekali doang lah waktu itu budgetnya. Karena apa ya, gini, omset itu bisa aja dalam 1 bulan itu aku menghasilkan ratusan juta. Tapi uang 100 juta itu dalam sebulan untuk mukul operasional kasar kan. Ya buat gaji, buat bayar license. Karena kayak lisensi Adobe aja setahun itu berapa belas juta kami kan untuk 4 komputer. Nah itu setiap bulan kan harus dipikirin, belum lagi license email, belum lagi bayar listrik, belum lagi bayar internet segala macam gitu kan. Jadi ya sebetulnya ketika di awal-awal aku membangun ini, aku tuh hanya makan UMK kok atau bangun di awal-awal. Nah, seperti itu. Kadang orang selalu tergiur omset, padahal kita cuman satu sih yang ku saranin ke teman-teman. Kalau bangun usaha itu di awal ya, kalau misalnya memang kita bisa dapat hasil gitu kan, aku bilangnya gaji lah, misalnya kita bisa dapat gaji gitu kan, ya makan UMK aja dulu. Yang penting tim kita juga bisa gajian gitu. Jangan jadikan tim itu kayak karena ego basah terus dikeringin dijemur gitu dong. Diperas terus kita kaya sekaya-kayanya gitu kan. Jangan lah. Nah itu gambarannya pendengar. Nominal ya Yudi ya. Udah punya gambaran kan? Iya, ada gambaran ya. Silakan untuk nominal, silakan pendengar bisa menghitung sendiri lah. Pasti udah ada gambaran masing-masing gitu. Bisa liburan kan, setahun bisa lah 2 kali mungkin liburannya. Bisa ya tercukupilah kehidupannya ya. Tadi dari Mas Bagus ada pernyataan-pernyataannya tadi. Jadi silakan dihitung sendiri. Mungkin ada punya pendapat masing-masing gitu. Dari Mas Bagus sudah begitu katanya. Tapi jelas tadi yang ada nominalnya itu operasionalnya ya. Lumayan ya Mas ya operasionalnya. Untuk lisensinya aja itu ya, belum bayar karyawan ya udah belasan juta, tapi itu per tahun ya? Per tahun. Katakanlah aku hanya buat listrik, internet, itu aja hitungannya udah berapa gitu kan.
terus lisensi itu sih, lisensi aja udah 2 juta lebih sih aku. Oke. Nah, lisensi itu. Mas, ini kalau ngomongin soal studio branding seperti ini kan, itu biasanya ada nyari klien. Nah, kalau Sindikat Otak Kanan itu cari kliennya gimana caranya, Mas? Kami itu nggak pernah hard selling, Dis. Oke. Jadi kami selalu mengajak orang untuk merasakan sakitnya. Gimana tuh maksud itu? Jadi gini, aku beranalogi sederhana, SOK itu bukan toko obat, bukan apotek. Nah, orang yang datang ke SOK itu nggak bisa datang-datang, Mas saya butuh desain ini. Oh, aku orang paling cerewet bakal aku tanya-tanya, gitu kan? Karena ibaratnya kami adalah dokter spesialis gitu. Ada orang datang, pasien datang, dia ngeluh sakit kepala, kan kita harus tahu pernah kebentur apa, gitu kan? Kemarin sakitnya karena apa? Ada jangan-jangan banyak makan daging, gitu kan? Karena ketika orang pusing karena makan daging, ya bisa dong selesai dengan Panadol. Oke. Waduh, ngomongin merek. Turun tensi kan? Nah, kalau orang datang ke SOK, biasanya kalau misalnya nggak pas kebutuhannya apa, kami tolak, gitu. Tolak, kami arahkan. Yang dibutuhin itu sebetulnya ini. Nah, kami itu ngajak mereka untuk merasakan pain-nya, sakitnya gitu loh. Sebetulnya tuh apa sih yang kalian rasakan? Jadi sebetulnya treatmentnya itu yang coba kami berikan. Nah, soal obat dan lain-lain itu kan tergantung diagnosis toh. Nah, diagnosisnya itu yang coba kami jual dalam tanda kutip. Dan kami itu nggak pernah bilang, ayo beli logo sama kami, ayo bikin website sama kami, nggak pernah. Tapi kami itu selalu ngomongin awareness, selalu mengedukasi orang. Misalnya di COVID gini ya, kami bakal ngeluarin konten misalnya tentang efektifnya bekerja dari rumah. Dan itu kan berarti semuanya dengan digital kan ya? Betul. Nah, berarti siapapun klienku, dia misalnya pakai LED Videotron atau pakai baliho dalam suasana misalnya berapa bulan lalu ketika kita harus di rumah semua, nggak efektif kan ya? Betul, nggak ada yang nonton ya? Karena nggak ada yang nonton gitu, nggak ada yang keluar. Ya sekarang kami bakal bikin konten yang memberitahu bahwa asiknya memaintain media sosial. Asiknya memaintain media sosial, terus kita iklankan. Nah, iklan bukan sembarang iklan. Bikin kontennya lagi kan, pendekatan seperti apa. Kita juga harus pandai riding moment kan. Momennya lagi apa, kayak kemarin yang lagi concern banget di rumah aja gitu kan. Dan yang paling aku suka dan paling aku ingat kemarin salah satu brand air mineral gitu kan, mereka bilang di rumah aja gitu kan. Kamu nggak harus ngeliat iklan ini, meskipun menurut ini berani banget masangnya di bawah. Terus dia ngasih tahu orang buat kalau kamu ngelihat iklan ini harusnya kamu udah pulang. Berarti kan keren tuh orang. Itu bertentangan gitu dengan tujuan iklan sebenarnya gitu kan. Tadi iklan itu untuk biar orang melihat gitu, mau dilihat orang banyak, tapi ini malah nyuruh orang nggak ngeliat iklan gitu ya. Nah itu kan juga nggak bisa sembarangan kan. Nah jadi kami coba ngajak calon klien itu ngerasain sebetulnya kamu tuh sakit apa sih, sebetulnya kamu butuh itu apa gitu. Jadi kalau misalnya enggak lah nggak ini, ya udah aku isengnya aku pencet betisnya, nah sakit kan, nah ini nggak usah kasih obat, ini diurut. Nah gitu. Gitu loh. Berarti memang harus ada analisa juga Mas ya dalam mencari kliennya ini ya. Bener, karena sekali charge mereka nggak kecil. Lumayan loh, kita tuh layanannya mahal. Nominal lagi nggak nih keluar nih? Apa? Nominalnya keluar nggak nih? Ya sekitar inilah harga-harga motor NMAX. Oh ini udah jelas banget gambarannya, tahu lah orang-orang bisa ngitung-ngitung sendiri kayaknya. Nah nggak mesti ngomongin klien nih Mas. Kalau selama ini klien-klien SOK itu dari mana aja sih? Apakah dari lokal Batam juga, atau mungkin karena tersebar di beberapa tempat gitu kan?
karyawannya itu dari daerah-daerah di mana karyawannya bekerja itu juga ada, atau malah lebih luas lagi? Kami tuh multinasional sih kliennya, Cailah multinasional. Kayak di Batam itu paling dominasinya 35-40%. Oh, malah nggak nyampe 50% ya? Nggak nyampe. Lebih banyak tuh brand luar Batam. Indonesia. Kayak misalnya kalau tahu kemarin apa sih perhelatan kita Asian Games ya 2018. Ya. Itu kita sempat ngerjain beberapa motion graphics-nya. Itu datang dari agensi dari Jakarta gitu kan. Terus kami juga udah sempat ngerjain punya Wika Beton Jakarta, terus ngerjain punya kementerian. Kalau tahun lalu ada di Jakarta 17 Agustus itu ada baliho 2 gede depan gedung Kominfo, itu desainnya Soka. Oke, itu sempat lihat aku. Itu yang di Promenkaku itu kan? Iya. Ya, keren ya, desain di ring 1 ibu kota asalnya dari Bengkong Indah gitu kan. Aduh. Itu mungkin orang nggak pernah tahu ya gitu kan. Kalau mungkin orang-orang Batam dengar juga bingung gitu. Bengkong Indah bisa menghasilkan desain yang dipajang di ring 1. Pak RT lagi ya. Itu warga tahu nggak Mas? Ini juga sebetulnya lagi ngerjain punya Kominfo sih. Oh gitu. Oh, untuk 2020 ini ya. Ya project PON di Papua. Oh iya. Kayaknya harus ditunda sih ini. Betul. Terus sempat ada ngerjain motion desainnya punya Kementerian Keuangan. Sempat, terus ada yang di Kalimantan, ada yang di Maluku. Jauh ya. Ada di Jogja, ada yang di Jakarta, ada yang Surabaya, Singapura ada, terus di Batam ya pasti ada lah ya. Oke. Terus yang di Makassar ada sih. Oke, Mas, ini di project nih, kan tadi udah klien. Kalau project yang ditangani sama Esoka sampai hari ini, menurut Mas Bagusian nih, yang tanpa menyebutkan nama perusahaannya, kalau tanpa menunjukkan mereknya, project apa sih yang paling diingat? Mungkin susahnya atau mungkin malah menarik lah menurut Mas Bagusian? Ada satu kerjaan motion waktu itu. Motionnya itu harus dilihat oleh lingkungan, bisa dikatakan lingkungan ring 1 lah ya waktu itu. Bikin motion presentasi itu 1 menit. Harusnya itu pekerjaannya itu 10-14 hari lah, cepet-cepetnya gitu kan. Itu di telepon maghrib, besok sebelum asar harus selesai. Itu diambil? Aku bilang seminggu boleh deh. Terus nggak bisa Mas, harus dipakai besok. Kami besok mau pakai presentasi di depan Bapak. Jadi siapa berani ngelawan Bapak ya? Jadi akhirnya kami baru keluar dari studio itu jam 11 malam. Itu posisi anak-anak udah megang tas tuh. Duduk, briefnya udah datang. Sampai jam 11 malam itu kami sambil cerna brief ya, kami mulai drawing gitu kan. Terus aset-aset juga udah disiapin sebetulnya dari Jakarta. Dan aku senangnya dari Jakarta tuh kalau ngasih kerjaan, asetnya tuh lengkap gitu loh. Misalnya, Mas, tolong bikinin motor gitu kan. Itu udah disediain, ini dikasih roda, dikasih pelek, dikasih jok, dikasih mesin. Kalau yang aku kadang sedih gitu, kalau di Batam, Mas tolong bikinin motor, peleknya aku nggak tahu di mana. Terus disuruh, ya udah carilah sendiri. Sedih banget gak sih kadang-kadang gitu kan. Tapi ya udahlah, itulah lika-liku kerja. Balik lagi ke yang tadi. Terus jam 11 itu pada pulang lah, 11:30 udah pada nyampe rumah. Habis itu subuh kita online lagi dong. Udah online. Cuy, masuk jam 7 ya. Padahal biasanya jam 9. Habis ini pokoknya ini kerjaan selesai. Aku kasih bonus dari proyek ini. Besok cuti semua. Urus tenaga ya. Jadi datang jam 7 setelah kami subuh tuh tektokan. Dari jam 7 nyampe jam 2:30 itu asli itu keras banget itu. Itu udah kayak pusreng lah ya.
Pokoknya ngotot harus level berapa. Nah itu 2:30 tuh WhatsAppku tuh udah di tangting. Gimana mas. Terus aku jadi iseng dong. Ini kerjaan aku tahu 10 menit lagi udah bisa render gitu kan. Jadi kalaupun nonton kayaknya maaf ya, aku agak iseng. Jadi aku airplane mode. Kerjaan ini udah bikin aku deg-degan. Oke. Gantian dong deg-degan balik. Oke kan. Ya udah. Aku janjinya kan sebelum asar itu sudah harus dikirim. Mereka sudah harus download gitu kan. Karena mereka harus present itu 15.30 atau 15.15 gitu. Oke. Belum lagi nanti revisi kan. Itu udah pokoknya nggak revisi nih. Sombong banget gitu kan. Dan rupanya 15 kurang 10 itu selesai lah renderan. Kami udah upload nih. Udah assign emailnya, siapa penerima udah tinggal send. Barulah aku hidupin airplane mode-nya kan. Aku matiin airplane mode-nya. Udah banyak tuh rupanya masalah. Aku telepon. Cek email ya. Send. Maksudku biar sama gitu loh feel-nya, dekannya sama, dan akhirnya 3:30 atau jam 4 gitu aman Gus katanya. Wah alhamdulillah tidur dong habis itu kami. Ya selang seminggu dah cair, kasih bonus deh ke anak-anak. Tapi itu ngejar itu dan dapat ya akhirnya ya. Itu kayak project bikin candi Prambanan dalam satu malam. Harusnya 14 hari kerjaan itu. Untung nggak ada cerita. Kalau cerita itu kan ada sabotasenya ya. Untung ini nggak terjadi ya. Iya, nggak ada. Itu paling ku ingat sih kerjanya. Tapi kalau misalnya sekarang ada yang kerjaan gitu lagi, diambil lagi nggak mas? Kemarin itu sempat ada. Ya salah satunya itu desain di Kominfo itu. Oh gitu. Itu kan buat tanggal 17. 17 Agustus itu upacara kan? Iya. Berarti maksimalnya 16 malam udah harus terpasang. Betul, harus udah naik. Terpasang. Berarti 15 sudah harus kasih desain kan? Aku baru telepon tuh nggak salah tanggal 13 kalau nggak 14. Dan itu desainnya harus conceptable. Nggak boleh sembarang. Jadi itu harus ada filosofisnya. Wah anjrit. Pokoknya clue-nya adalah desain pertama tentang keberagaman Indonesia. Kita tuh habis Pilpres kalau nggak salah waktu itu. Dan itu kan kita ngerti ya, pertengkaran kemarin itu nggak menyenangkan sekali kan. Cuma gara-gara milih ini milih itu. Jadi Kominfo itu ingin menjembataninya dengan desain. Gimana sih kalau kita tuh sebenarnya orang yang majemuk, jangan berantem dong gara-gara kayak gini, dengan latar belakang begini-begini tuh harusnya kita bisa bareng. Yang satu lagi bagaimana kita meladeni berita-berita hoax. Nah itu kita tidak boleh tuh bikin desain baca dulu sebelum lihat berita, tuh nggak boleh. Agak ini ya, sensitif ya, menyerang gitu ya. Jadi kita harus menjelaskan dengan objek-objek tertentu, dengan desain yang sedemikian rupa bahwa kalau orang, oh iya kita harus saring dulu nih sebelum baca berita, dan itu nggak boleh eksplisit. Harus penuh, harus tersirat gitu. Nggak boleh eksplisit ceritanya. Muhammad cuy cuma mikir 2 hari kalau nggak salah. Ternyata memang dari cerita-ceritanya bisa disimpulkan ya, orang-orang di SOK ini sesuai namanya ya, sok ya, mengambil job-job yang mepet-mepet gitu ya, dengan asumsi tidak revisi. Memang kalian memang berani sekali. Asal bayarnya kan gede. Jadi itu juga fokusnya itu dulu ya. Oh iya dong. Jangan kita dibayar 2M gitu kan. Kena 2M kan. Waduh. Memang. Mas Bagus, kita masih buka line telepon dan juga WhatsApp nih untuk yang mau bertanya ke Creative Director Sindikat Otak Kanan, Bagus Tian. Atau mungkin juga mau tanya, mungkin nggak harus yang teknikal banget, mungkin mau tanya, Mas gimana caranya sih kok bisa mengimbangi kerja di rumah gitu kan, apalagi sekarang sambil ngurus anak gitu. Nah itu bisa ditanya, atau apa bisa ditanya deh, pokoknya bisa silahkan bergabung di 0778 663 351
atau 0811-778-1051. Bisa juga mendengarkan lewat YouTube dan bisa chat juga langsung di situ. Bisa mampir dulu ke channel kita di RRI Batam, bisa ke Facebook juga. Live melalui Facebook Pro 1 RRI Batam. Agak banyak ya Mas promonya ya? Oke. Nah, sebenarnya Mas, kalau modal utama untuk memulai usaha yang kayak gini, anggaplah mau startup gitu ya, itu apa sih yang paling penting modalnya? Mental sih. Mental yang gimana nih? Banyak orang itu cuma tahu happy-nya aja. Tapi dia mengenyampingkan kita tuh bakal bloody banget gitu loh. Kalau bangun startup itu. Terus ketika kita concern sama startup, sama usaha ya awal-awal gitu kan, kita harus rela kehilangan waktu, kehilangan teman nongkrong, kehilangan hal-hal yang menurut kita itu menyenangkan. Contoh, dirimu doyan main game misalnya, atau aku doyan main game. Ya namanya kalau orang awal-awal gitu kan, kita kan segalanya ya. Kita adalah admin, kita adalah pemimpin perusahaan, kita adalah tim produksi, kita adalah tim technical, kita adalah tim customer service. Nah, selain mental tuh harus kuat sih. Jangan misalnya di depan itu kita dikasih sesuatu yang enak, misalnya kita baru buka usaha langsung rame gitu kan. Kita kan harus mikir ada potensi kita bakal turun. Nah, kita harus siap dong sama itu. Nah, banyak orang mikirnya instan dan menganggap usaha itu sialnya sebagai tren. Oh, lagi rame ini bikin ini yuk. Itu banyak tuh. Sempat berapa tahun lalu di Batam tuh banyak. Itu juga kelihatan ya, langsung hilang. Ya aku percaya sih, easy come easy go tuh aku percaya sih. Ada gitu ya, oke. Ada, dan selain mental itu kita harus punya kemampuan buat eksplorasi berbagai macam pengetahuan sih. Jadi ketika aku fokus ke studio branding misalnya, ya aku nggak boleh dong fokus hanya tentang belajar desain. Aku juga harus belajar psikologi. Kenapa? Gimana sih caranya nge-treat tim? Gimana sih caranya nge-treat klien? Gimana sih caranya nge-treat mitra gitu kan? Nah, gimana ceritanya kalau misalnya timku sudah boring kerja, sementara produktivitas harus tetap dijaga gitu kan? Tapi aku percaya kerjaan kayak gini tuh sangat bermain-main dengan mood. Aku pernah loh lagi kerja anak-anak, aku suruh cabut, ikut aku naik mobil, terus aku pergi nonton bioskop rame-rame. Di tengah jam kerja? Di tengah jam kerja. Karena aku lihat mukanya itu dia cemberut aja, susah banget kerjaan gitu kan. Iya, apalagi sih yang bikin manusia happy gitu kan. Jalan-jalan gitu kan. Refreshing gitu ya. Refreshing gitu kan. Jadi apalah artinya 1 jam sampai 2 jam buat nonton film. Habis itu kan moodnya seger lagi. Terus jadi efektif kerjanya, dan mereka sadar kan, ya udah deh aku balik jam 6 aja deh, nggak jadi balik jam 5. Jadi nggak usah dibilang, tapi akhirnya ini ya sadar diri sendiri ya. Iya, jadi orang pengusaha itu harus punya intuisi yang kuat. Terus punya pemahaman emosional yang kuat juga gitu loh. Jangan cuma tahu cuan. Kita bekerja dengan manusia, men. Manusiakanlah manusia itu. Jadi kalau misalnya mentalnya cuma nyari duit, mending fotokopi aja deh. Kalau menurutku ya, karena kerja pasti dengan manusia gitu loh. Setiap orang punya perasaan, setiap orang punya kebutuhannya masing-masing. Di-treat lah dengan baik. Itu yang harus dipelajari banget sih sama mental. Mas Bagus, ini ada pertanyaan nih dari Lala di Batam Center. Dia nanya nih katanya, Mas, pas orderan lagi nurun, pernah nggak kepikiran untuk PHK karyawan atau menurunkan upah karyawan? Wah, ini ada dengar nggak nih anak-anak ini esokan nih? Pernah. Bahkan di tahun 2017 itu semua kurumahkan. Semua. Yang tadi cerita itu ya? Iya, dan
Dan kalian harus tahu ya, aku mencicil loh gajinya waktu itu. Saking aku bangkrutnya waktu itu. Duit ada tapi outstanding. Itu. Tapi ya gimana, harus aku sampaikan ke tim gitu kan. Ini loh kondisinya sekarang. Gini loh kondisinya sekarang. Gimana kita bakal gimana? Masa kalian mau kesini terus? Bensinnya emang diisi pakai teobeng? Enggak kan? Tapi ya dengan berat hati itu, wah semua harus kurumahkan gitu kan. Oke. Itu terus reaksinya gimana tuh? Ya reaksinya ya gimana lagi? Pahit lah. Dan kayak di COVID gitu kan ya, di masa COVID gini kan ya. Wah ini memukul segala macam lini bisnis ya menurut gue. Kecuali aku kalau sama mention deh nanti ngomongin konspirasi jadi. Aku malas banget ngomongin itu. Intinya gini, kita akan menghadapi masa-masa kita harus menyesuaikan banyak hal. Menyesuaikan jam kerja. Bayangin ya waktu aku WFH. Sok itu kemarin WFH 2 bulan lebih. Oh, sempat juga. Sempat WFH 2 bulan lebih. Kerjaan digital itu demand-nya banyak banget ke kami. Tapi kami nggak bisa cuy. Kami nggak berani keluar rumah, gitu kan. Yang kami takutkan adalah kami carrier gitu loh. Ya, oke. Malah nularin ke klien. Contoh deh, sekarang orang pada nggak bisa pameran. 2 bulan terakhir itu kan nggak bisa kan ya, nggak bisa bikin event di mall dan segala macam. Mereka kan pengennya semuanya kontennya jadi digital. Ya harus syuting, harus bikin video begini, bikin podcast, syuting apanya lah segala macam. Kami nggak bisa turun. Kami ngerti itu duit. Tapi duit itu masih bisa dicari lagi sih. Tapi kalau timku sakit, COVID, buruk-buruknya COVID, gimana cara ngembaliinnya coba? Oke. Jadi harus kupisahkan ego dan aku obrolin lah ke teman-teman. Gimana ya kita ngadapin situasi ini? Kita cari win-winnya gitu kan. Dan akhirnya kita ketemu jalan tengahnya. Ya sudah, sekarang kami udah mulai masuk dengan berbagai macam penyesuaian gitu kan. Ya kerja tetap jalan, ya tetap gajian, segala macam lah. Cuman mungkin kayak ada beberapa tunjangan yang disesuaikan. Kayak di SOK tuh ada tunjangan nonton bioskop cuy. Waduh, tunjangan nonton bioskop. Itu kan nggak ada, besoknya nggak buka. Gimana jadi? Ya makanya karena nggak buka ya ngapain ada lagi. Nanti ya habis situasinya normal lagi. Yang Mbak Lala tanyakan, jangankan kepikiran gitu kan. Dia tuh suka lalu-lalang gitu lagi masa-masa COVID. Cuman awas-awas gitu. Oke, mudah-mudahan terjawab ya Mbak Lala ya di Batam Center. Terus ada lagi nih Mas, ini warga Bengkong nih, ada Ahmad. Bang, ngumpulin ide kreatif yang nggak mirip sama punya orang itu susah. Gimana sih caranya dapat ide yang original? Wah, nggak ada ide original cuy. Bagiku nggak ada ide yang original gitu. Kita itu terinspirasi dan menginspirasi. Asik, kayak kelas inspirasi ya. Iya, boleh. Ganti tagline ntar. Terus. Ya. Jadi tuh kita percaya ada ungkapan tidak ada hal yang original, tidak ada hal yang baru selagi di bawah matahari kan. Oke, betul. Nah, tapi gimana caranya kita mengemas sesuatu yang baru ini dengan tidak terkesan bahwa kita mengambil seutuhnya dari ide orang, dari kerja-kerjaan orang, gitu loh. Makanya tadi aku bilang kita tuh menginspirasi dan terinspirasi. Nah, aku terinspirasi oleh berbagai macam radio untuk buat podcast sekarang di Asoka. Oke. Dan podcastku ternyata menginspirasi temanku. Ya gitu aja terus sampai kiamat tuh. Saling menginspirasi ya. Nah, jadi sekarang adalah tinggal gimana memperbaiki sense-nya kita. Gitu kan. Kalau sense kita itu cuma taunya jiplak, ya udah nggak bisa. Mengadaptasi itu kan beda ya dengan menjiplak. Jiplak itu konotasi kasarnya adalah kayak 100% itu kayak lu punya deh. Cuman kayak misalnya aku meniru pakaianmu nih, pakai kacamata, pakai baju RRI gitu kan. Pokoknya semuanya sama. Cuman aku nggak pakai headphone tapi pakai earphone.
tapi tetap bisa dibilang aku meniru sama ini kan, penyiarnya RRI kan. Dimirip-mirip disama-samain gitu ya. Oh, dimiripin disama-samain. Nah, sekarang itulah seninya. Gimana ceritanya benang merahnya sama, tapi kemasannya itu agak beda. Oke, itulah inspirasi di situ ya. Iya, dan itu biasanya harus diperbanyak dengan jam terbang. Harus banyak baca, harus banyak nonton, harus banyak ngulik. Jangan malas deh pokoknya. Oke, terima kasih Inti. Mudah-mudahan Ahmad di Bengkong terjawab pertanyaannya. Ada lagi nih dari orang Bengkong juga, warga Bengkong, dari Riko. Banyak kali orang Bengkong. Bapak mungkin dicek warganya bukan, Pak? Mungkin ya. Ini ada nih, nggak tahu nih ya, pokoknya namanya Rico tulisannya. Mempertahankan loyalitas karyawan pas lagi masa sulit gimana Bang katanya? Itu tidak bisa dibangun dalam waktu sekejap mata. Loyalitas itu bukan kayak kita bikin teh obeng lagi butuh bisa langsung kita tuang air panas, kasih teh, kasih es batu, kasih air. Loyalitas itu dibangun dari awal. Dan loyalitas itu kan timbal baliknya kan. Orang loyal sama kita, tapi pertamanya kan kita harus loyal dulu sama orang. Nggak mungkin kan, misalnya aku di masa-masa sulit gini, aku pengen minjem duit sama Yudis misalnya. Sementara aku nggak pernah nolongin Yudis kecil apapun. Di masa-masa lalu aku nggak pernah minjemin duit atau neraktirin teh obeng deh sama Yudis. Nah, manusia itu kan timbal balik gitu kan. Ya, mereka akan loyal. Jangankan mereka ya, aku sendiri bisa loyal sama klien. Tergantung bagaimana aku men-treat dia dan dia men-treat aku. Dan biasanya mereka men-treat aku itu adalah refleksi dari bagaimana aku men-treat mereka. Jadi loyalitas itu dibangun dan biasanya kita ya kudu jujur gitu loh. Misalnya dalam kondisi COVID gini kan, ya kita harus jujur, situasinya begitu, ya jangan menanya kita misalnya, oh ini lagi susah cuy, perusahaan lagi nggak ada duit, habis itu dia beli mobil baru dong. Jangan dong, gitu kan. Betul. Dan care dong sama timnya. Misalnya dalam kondisi begini kita ngerti mereka, kita harus sesuaikan gaji mereka misalnya setengah ya misalnya, tapi seminggu sekali traktir dong mereka makan siang. Jadi dalam kondisi-kondisi seperti ini kita tuh harus gotong royong gitu loh, nggak bisa kita egois dan perhatikan hal-hal sekecil apapun sih kalau dari aku. Jadi nggak bisa aku bilang ya udah lu kerja, lu cari duit, kerjaan kelar biar kita cepat cari invest, nggak bisa dong. Nggak bisa kayak gitu. Baik, itu dari Rico di Bengkong. Terjawab mudah-mudahan ya. Mas, kita break dulu sekali. Ada pesan saya mau lewat berikut ini, tapi jangan kemana-mana, tetap di Kelas Inspirasi. WHO kini telah memberikan himbauan kepada masyarakat dunia untuk menggunakan masker di tempat umum selama pandemi COVID-19. WHO juga menyarankan agar masyarakat umum menggunakan masker dari bahan kain dan tetap menjalankan physical distancing agar pencegahan COVID-19 lebih efektif. Penggunaan bahan kain membuat masker ini dapat digunakan berkali-kali dan dapat dicuci. Namun, tidak bisa dicuci sembarangan. Ada beberapa langkah yang dianjurkan oleh WHO untuk mencuci masker kain. Gunakan air panas dengan suhu 60 hingga 66 derajat Celcius dan gunakan deterjen lalu rendam beberapa saat. Kucek masker hingga kotoran hilang lalu bilas dengan air mengalir sampai busa benar-benar hilang. Keringkan masker di bawah sinar matahari atau dengan alat pengering, lalu setrika masker dengan suhu panas agar memastikan bakteri dan virus mati sempurna. Pengen jadi dokter? Atau pengen jadi pilot? Semua akan dibahas di Kelas Inspirasi. Rencanakan masa depanmu di Kelas Inspirasi. Setiap hari Senin sampai Jumat, jam 10 sampai 11. Kelas Inspirasi bersama RRI Batam. Pengen jadi dokter, pengen jadi pilot, atau pengen jadi Bagustian Ewo? Bisa langsung mendengarkan Kelas Inspirasi.
Oke, balik lagi masih di Kelas Inspirasi nih pendengar. Masih bareng Yudhistira nemenin Anda di Radio Tangga Bencana COVID-19 bareng sama Creative Director dari Sindikat Otakan dan Bagus Tian. Itu ada nama kerennya. Masih dipakai nggak sih Mas nama kerennya Mas? Nama kerennya itu apa ya? Apa waktu itu? Ewo. Ya serius. Kalau di ini berarti di kampung situ berarti manggilnya Pak Bagus ya? Pak Bagus, Pak Rete. Nggak ada yang manggil Pak Ewo gitu, nggak ada ya? Nggak ada, bahkan ada yang manggil Om RT. Om RT. Oke. Nah, ini udah masuk ke sesi terakhir kita nih. Jadi tadi kita udah ngobrolin soal bagaimana suka dukanya memulai startup, juga mental-mental yang harus dibutuhkan seorang pengusaha gitu kan, managing juga udah diobrolin juga, sama bahkan ada gambaran-gambaran penghasilannya. Sudah sampai ada nominal tadi tersebut. Ada M katanya ya. Gede juga ternyata ya. Enggak ada M. Nmax waktu itu. Nmax. Oh iya, benar-benar satu. Nmax. Jangan dipelintirkan. Halo Paja. Halo Paja. Kering halo. Oke, Mas, di sesi terakhir ini aku minta ini dong, share tips-tips dari Mas Bagus sebagai Creative Director Sindikat Otakan yang sekarang masih juga bisa survive di masa pandemi ini untuk mungkin teman-teman yang baru mau memulai startupnya atau mau mulai usahanya secara umum. Survive-nya pertama gotong royong. Karena gotong royong itu udah jati dirinya orang Indonesia sih. Gotong royong itu bisa bikin kita selamat di dunia kerja, bisa bikin kita selamat di dunia pertetanggaan, di pertemanan, dan banyak lagi lah. Terus ya bagi yang sempat punya aset, sempat punya tabungan, dipakai. Kalau misalnya nggak rela dijual, disekolahin dulu. Meskipun kata Mas Menteri, sekolah ditutup. Tapi ya sahabat Pegadaian masih bukain. Tapi intinya kita mau selamat di situasi kayak gini sih. Intinya jangan egois sih. Dalam hal apapun. Kalau aku sebutin satu capek kali tuh. Kerja jangan egois, bertetangga jangan egois. Misalnya orang sekarang heboh bantuin galang dana itu, kita galang dana misalnya buat ke Pulau Jawa, Pulau Sumatera, atau bahkan sampai ke benua lain gitu kan. Coba deh empatinya ditinggiin lagi. Empatinya tuh ditinggiin. Karena bagiku, jangankan dalam hidup gitu kan, dalam proses kreatif itu ke klien, pertama yang harus kita pakai adalah empati. Kita harus ngerasain dulu dong, misalnya dia lagi sulit, kita harus ngerasa sama-sama sulit, biar ketemu pain-nya tadi itu apa gitu kan. Nah, kita sering kali ngebantu orang yang di pulau sana, ternyata tetangga sendiri itu lapar, kita nggak tahu. Iya kan, kita sibuk bantu bisnis teman, sementara teman kerja kita itu sedang sulit. Ya udah, yang deket-deket itu dirangkul, nggak bisa diajak tangannya digandeng, dipeluk, gitu kan? Nggak bisa lagi dipeluk, cium keningnya. Jadi harus gotong royong. Terus yang kedua, ya memang benar sih. Aku sekarang ini lagi gencar-gencarnya belajar literasi finansial. Si COVID ini memang memaksa kita untuk jadi lebih bersih sebagai manusia, dan lebih melek lagi sama finansial. Ya, dan gara-gara COVID sekarang aku nabung reksadana, investasi gini-gini, sekecil-kecil apapun gitu kan. Tabungan-tabungan yang kayaknya sudah dilupakan, ya harus diingat-ingat, ditarik. Karena aku nggak ngerti COVID ini sampai tahun berapa, aku nggak tahu. Sebulan lagi kah, tahun depan kah. Tapi ya intinya, ya kita harus face it, ya harus dilawan gitu loh. Nggak ada jalan lain selain melawan, dan jangan denial sama virus ini. Karena aku lihat sekarang banyak yang denial.
Karena misalnya, ini nggak ada penambahan nih selama 2 hari ke depan. Sorry ya, COVID itu kan nggak bisa dalam sehari ininya hasilnya. Jadi jangan denial deh dengan songong, nggak pakai masker kemana-mana. Ini gini. Udah lalu Pak kan, kita jaga teman-teman, biar semuanya kembali normal. Kita bisa kerja lagi, kita bisa hangi lagi. Aku kangen main-main ke mall itu asli. Oke. Roda berjalan lagi sih. Oke. Mudah-mudahan ini menjadi ini juga ya bekal untuk teman-teman dan menjadi inspirasi untuk pendengar yang sedang mendengarkan Kelas Inspirasi. Siapa tahu akan membuat usaha atau startup atau mungkin mengaplikasikan tadi yang dibilang sama Mas Bagus gitu kan. Inspirasi. Jadi bukan mencontoh. Siapa tahu nanti besok-besok ada lagi yang kita wawancara, berewokan juga dari rumah juga, nyantai-nyantai juga gayanya, tapi usahanya beda. Ya kan? Satu terakhir sih. Apa tuh? Satu terakhir ini. Apa ini tuh? yang selalu aku pegang ya. Pegangan. Enggak satu sih, ada 2 sih yang selalu aku pegang. Apa tuh? Penyesalan itu memang selalu datang belakangan. Tapi semangat tuh selalu datang duluan. Oke. Yang terakhir, aku lebih bagus menyesal setelah nyoba daripada nyesel nggak nyobain. Oke. Tapi dalam konteks yang positif ya. Positif ya. Oke. Terima kasih Mas Bagus sudah bergabung di Kelas Inspirasi pada pagi hari ini. Salam buat teman-teman di Sindikat Otak Kanan dan juga salam untuk keluarga. Semoga sehat selalu dan salam buat teman-teman RRI ya. Kangen juga main ke situ. Nanti setelah ini kita akan bisa nongkrong lagi. Ya baik, terima kasih sudah bergabung di Kelas Inspirasi. Pendengar juga terima kasih sudah mendengarkan Kelas Inspirasi pada pagi hari ini. Kami pamit. Terima kasih dan jangan lupa selalu dengarkan Kelas Inspirasi Senin sampai Jumat pukul 10 sampai 11 waktu Indonesia Barat hanya di RRI Batam, Radio Tangkap Bencana COVID-19. Baru saja kita ikuti Kelas Inspirasi bersama RRI. Sampai jumpa di kelas selanjutnya. 1, 2, 3, kelas ditutup. Kelas ditutup.